Saya di Majen Sutoyo itu jalannya lebar satu arah, Mas. Separuh itu dipotong, kita rapikan. Yuk, tempat nongkrongan enak. Ada orang mau jualan di situ gitu. Jadi memang hidup ya. Halo teman-teman, kali ini ngobrol-ngobrol santai bersama Mas Sony. Mungkin perkenalan Mas Sony dari partai apa, dapil mana? Siap. Silakan Mas. Tepangaken saya Sony tapi nama aslinya Vero Setiasono, Mas. Jadi Vero Setiasono, enggak ada Sony-Sony. Oh, enggak ada Sony-nya. Sony itu nama panggilan. Alamat saya di Purworejo, Sendurjan, daerah Makam Sarwedi. Saya di DPC juga, di DP3, terus saya di Dapil 1 Purworejo Kalikesing, nomor urutnya bawa sendiri. Wah, sama, saya bawa sendiri, nomor 9. Jadi ini caleg-caleg muda, gitu. Ini baru kali ini? Baru kali ini. Sama juga, Mas. Nah, saya sebetulnya kalau dari kepartian itu, sama Pak Ketua DPC sekarang ya, sama Mas Lala itu, istilah dari dulu open-openane, Mas. Ya. Saya itu kayak zaman ngepit, kan satu desa lah. Ya. 2002 itu, kayak saya ketika di GBK, tapi GBK itu memang 2009 itu sekitar segitu off toh, terus nggak ada pergerakan. Kita ada pergerakan lagi di 2019 terkait pilkada sama pilpres. Alhamdulillah 2021 akhir masalah saya jadi ketua DPC terus ngajak saya masuk ke DPC P3 sekali. Saya juga dari SMA masuk GBK, Mas, tapi gede penuh kasih. Soalnya rawani gelut. Nah, sekarang nggak penting gelut, Mas. Nggak penting gelut. Betul. Sekarang itu pentingnya apa? Memang ini yang muda-muda harus masuk ke politik. Karena apa? Meh cuap-cuap koyo apa, meh demo sampai nduwer. Kalau tidak ada yang di dalam ruang sidang dan menyetujui atau percuma. Ya. Betul. Ini istilah gini, segudang ilmu kalah dengan segenggam kekuasaan. Ya, betul. Ya, Mas. Tapi yang saya yakin teman-teman, Mas Sony ini pasti tidak sekedar pengen berkuasa. Ya. Karena tadi saya wis ngobrol-ngobrol, ternyata background-nya pengusaha. Sama ini berarti, wis rada sak frekuensi ini, ya kan? Nah, sekarang tak tanya, motivasinya apa masuk ke politik, Mas? Saya cuma motivasinya itu sepele, Mas. Terutama sing cah enom nggih. Ya. Anak muda itu Dapil 1 aja yang saya hafal datanya itu DPT itu kalau nggak salah nanti koreksi itu sekitar 90.000. Itu yang datang ataupun salah itu 27.000. Yang maksudnya 90.000 apa itu? DPT, daftar DPT. Pemilih tetapnya. Ya. Yang berhak 2019 ya. Itu 90.000. Itu yang salah ataupun yang nggak hadir itu sekitar 27.000. Maksudnya nggak hadir waktu nyoblos? Golput lah. Golput ya? Golput atau gimana? Memang nek ngobrol sama orang-orang tua, ya ngopo sih melu politik, ngopo sih melu politik, apa fungsinya? Memang partai politik secara langsung tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Ya. Tapi kan paling enggak nek mikirin negara ya, Mas. Kalau mikirin negara itu bayangkan 2019 itu 27.000. 30% berarti itu. 20 tahun lagi orang datang ke TPS itu cuma 10.000. Gitu. Rakyat sudah nggak percaya sama legislatif dan eksekutif. Yuk, negara itu mau jalannya gimana? Yang dikhawatirkan gampang ini, luar negeri itu kan ngincer Indonesia banyak sumber daya alamnya. Gampangnya bicaranya invasi itu kan biaya yang terlalu mahal, Mas. Betul. Yang paling gampang itu propaganda masukin dulu. Bicaranya rakyat itu nggak percaya sama politikusnya, legislatif dan eksekutif. Kasihlah senjata perang saudara, nanti kayak Suriah lah, seolah-olah negara lain mau bantu, tapi itu cuma sebenarnya untuk masuk habis negara kita. Wah, ini pemikirannya lebih panjang dari saya ini. Tapi memang betul. Makanya saya beberapa sama teman-teman lain mungkin dari ASN, TNI, Polri udah bilangnya kayak gitu. Saya bilangnya sepele kok, Pak, 20 tahun meneh. Kalau sekarang itu sudah golputnya itu sudah 27.000 di Dapil 1 semuanya. 20 tahun lagi golput itu 80.000, Pak. Jenengan durana sing kerja kok. Iya toh? Betul. Kok empat pilar kebangsaan hilang semua kok. Apa dasar rohnya Indonesia hilang semua kok. Betul. Nah, ini berarti bukan cuma tanggung jawabnya Mas Sony atau saya. Semua. Anda semua.
Gimana Yang yang 27.000 itu kemarin yang kalian nggak datang ke TPS 2019, apalagi sak Purworejo, itu harus datang pada tahun 2024. Karena bisa jadi mungkin juga propagandanya gini ya, terus ngapain politik rasa melu-melu gini-gini, padahal mungkin itu untuk melanggengkan kekuasaan yang lama. Ya, salah setengah kali, Mas. Supaya nggak diurate. Nggak Kenapa? diurate. Karena biasanya nek cah nom-nom itu punya idealisme, dan saya ngeliat Mas Sony juga punya idealisme yang sangat kuat gitu loh. Kalau saya kan banyak mungkin sudah lebih ke praktis ya, artinya saya lebih pengen gini loh. Warna ini kan tadi memikirkan sampai jauh kita nek pilar kebangsanya hilang, 4 Iya. pilar itu, ya kan. 4 pilar. Nek saya kan kadang-kadang mikirnya cuma, yos kita ini ben iso ngawasi duit rakyat, benar-benar berguna untuk Iya. kepentingannya rakyat. Iya. Apalagi duit rakyat kan yang jenengan pengusaha, saya pengusaha, kita bayar pajak, Mas. Betul, betul. Kan ya abot banget. Betul, betul. Iya loh. Kita nun sewu kene nyiciling bayar pajak, udah pingin berusaha untuk membayar, semampu Betul. kita untuk dibayar. Laporan selesai ada tunggakan pajak, ada denda lagi. Atau kesalahan yang tahun-tahun sebelumnya ya toh, yuk yang kita 5 tahun gendol. lalu duitnya hilang. Saya itu pernah Mas di KPU Pratama itu bilang gini, kalau saya salah Pak, tolong diingatkan bulan berikutnya. Jangan 3 tahun ke Betul. depan. Saya itu selalu ya tinggal apa gitu loh. Sama. Saya pernah bikin konten. Loh, ini kalau kesalahan saya 2-3 tahun yang lalu, lah berarti petugasnya kerja apa? Terus saya yang didenda karena kesalahannya ASN yang tidak bekerja. Lah toh? Kan kesalahan 3 tahun itu sepengetahuan saya, kesalahan 3 tahun kita membuat laporan dengan Ya. pembayaran yang sama, kita kan nggak tahu tahunnya kita benar kan, Betul. laporan kita diterima. Betul, betul. Nanti 3 tahun itu dari tahun pamannya dari tahun 2019, nanti mesti 2019 clear, 2020 masih ada tanggungan, Ya. 2021 masih tanggungan sampai Ya. dengan sekarang. Betul. Padahal kan pengusaha mau nutupi itu, ya kita udah Kondisinya kan berubah. Kayak kemarin kena pandemi 2020, kalau misalkan ditagih yang 19 atau 18 kan berat banget. iya, Mas. ya memang bilangnya beberapa orang pajak itu apa? Pajak yang nanggung itu pembeli. Itu Oh. oke. Pajak yang nanggung pembeli, tapi paling enggak kan ya kesalahan kita kemarin jangan langsung yuk ujuk-ujuk istilahnya yuk langsung dikei denda semene, denda Ya, segitu betul, toh. betul. Nah, ada kekurangan itu kan otomatis kan kita kan ngambilnya dari pokok modal kita yang keluar. Ini ya buat teman-teman yang di KPP curhat loh, ini pengusaha, ini juga pengusaha curhat gitu. Saya ini Mas, suatu ketika itu sempat saya debat. Saya debat itu mungkin ini semua udah kepepet ya. Saya diperiksa di KPP itu ya sering kali. Gak cuma sekali 2 kali itu Ya. debat itu ada satu kata yang saya nggak seneng itu bilang gini. Ya wis Mas, wong yang aturannya kayak gitu dia cuma Menjalankan melaksanakan aturan. Nah, kayak gitu sama Bu Menterinya langsung. Saya udah tutup buku, saya sudah nggak bisa ngomong Mas. Ya nggak ada pemenang kita sampai menteri toh. Betul. Kebijakan apa di negara kan kita juga nggak bisa pegang apa-apa. Saya nek bayangke logikanya gini Mas. Misalkan gurune kita dulu ya toh, ujian, wah iki ora nututi iki ora kecekel ya toh. Wes lah, iki Sony tak lulus sisik ya toh. Meremedi. Tahu-tahu tahun depan atau tahun 2 tahun kemudian, lho Son, jebule bijimu elek, kowe ora tak lulus, ijazahmu tak cabut, mati kita kayak gitu ya kan. Ya, itu kan dari pajak itu kita balik ke politik lagi ya. Ya. Kita sebagai pengusaha itu Yes. kan ya dibilang berat ya berat, dibilang enggak ya kita pingin bayar, tapi Betul. kan rasanya kalau ada uang negara sing ngecak kene istilahnya gak Ora pas bener. kan rasanya kene iki yo nyicile bayare yo Tenanan nih. tenanan kangelan gitu loh ya. Berarti mungkin yang golput itu mungkin yang pada nggak bayar pajak Mas. Belum punya usaha atau belum ngerasake ditarik pajak. Saya kadang-kadang nang temen-temen gitu ngomong intinya gini, kan ada orang itu sing terlalu yo idealisnya tinggi tapi dia nggak mau mendengarkan masukan dari Ya. kanan kiri kan bilang negara ki iso apa ngene. Saya bilang gini, lah sira sumbangsi karo negara durung. Ya. Aku urung bayar pajak. Nah, pajak montoran sih lewat. Ya. Pajak SPPT tanah, bumi Ya. bangunan itu kan juga dari kelurahan kan pasti Ya. datang terus. Betul. Tapi kan pajak pertama nggak semua orang bayar. Betul. Dan nggak semua orang tahu gitu betul, loh. betul. Dan petugas pajaknya juga nggak semua tahu pengusaha di daerahnya. Iya. Oke, itu yang masalah perpajakan. Nah, sekarang kalau kita ngomong Purworejo, Mas. Iya. Nek menurut Mas Sony nih,
mungkin ya selama kita kan tinggal di Purworejo, gitu. Ada nggak pembangunan di Purworejo yang menurut Mas Sony sudah bagus? Nah, sudah bagusnya itu Atau ya, yang terbaik dan yang terburuk apa? Sing istilahnya, wah iki lho duit rakyat ki aku seneng nek dienggo koyo ngene, aku setuju. Iki paling apik menurutku sing iki. Atau wah nek sing iki paling elek menurutku. Nah, itu nek menurut Mas Sony apa? ya nek paling bagus itu ya mestilah Mas. Nek orang itu dari dulu sampai sekarang itu tetap perubahan itu banyak. Wong nek saya ceritone Mbah Biyen, kuwi nek wong ra duwe iki ora mangan tenan Mas. Ya. Sekarang orang nggak punya kan masih Mesti bisa makan, ya? masih bisa makan nasi, di rumahnya masih ada nasi. Ya. Cuma kan kadang-kadang orang saya standarisasi kemiskinannya udah beda dari dulu. Betul. Nek pembangunan itu Apa ya? pariwisata ya lumayan lah Mas. Pariwisata ya, Pariwisata, Jati Malang gitu ya. Jati Malang udah lumayan, Jogano udah lumayan. Mong ya kadang-kadang kayak nek saya pribadi kayak Sepelawan ki nek dikai anggaran akeh warak tadi ape kaya apa, jalannya itu masih sempit Mas. Oh. Gitu. Ya. Wong seperti saya mau ke sana gitu lah, kadang nang kono ada apalah. Jadi di sana disoi itu, tapi kalau penunjangnya kurang, Berangge. ya tetap aksesnya susah ke sana Ya, gitu. Ya? susah. Oke. Nah ini Nek saya boleh bilang Mas. ya, Saya kan dilakukan yo sama teman-teman di sepeda udah lama. ya, Di sepeda udah lama itu soal keatletan lah. Purworejo itu kemarin Porprov itu yang dapat 6 apa berapa ya Mas? Jadi dapat emas. 6 tok. Oh 6. Itu urutan ke saya lupa Ya. Tapi urutan ya sebenarnya rangsor dhewe lah. Ya. Itu intinya itu kadang-kadang orang itu bilang ayo atlet, ayo emas, Purworejo emas, nganu emas. Tapi ki perjuangan proses untuk mendapatkan emas itu sing jarang Support, ya. diperhatikan. Orang tahu nih jenengan sukses dari olahragawan, orang pasti banyak yang berbondong-bondong. Betul. Prosesnya jenengan mau jadi Perjuangannya. sukses itu nggak ada, jarang itu kesentuh gitu loh Mas. Nggak dapat fasilitas, nggak dapat support. Minimal atlet itu masa mudanya sudah hilang, temennya udah seangkatan seumuran mereka itu mulai usaha, mulai buka toko apa kerja lihat orang, pengalamannya ada. Atlet nggak ada Mas, cuma untuk latihan sepeda. Saya cuma pingin itu ya atlet yang udah berprestasi di Purworejo, entah itu levelnya terserah ya, mau nasional apa mau Jawa Tengah atau mau apa, ya itu tolong untuk pekerjaan sendiri ditawari lah. Soalnya dia udah hilang Mas. Atlet kan 30 tahun udah persiapan pensiun, umur 30 tahun. Sedangkan kalau itu nggak diperhatikan yo banyak lah. Jangan tanya jalan-jalan. Iki Mas biyen oleh Mas lomba iki bocah saya kerjane opo, kanune opo. Banyak lah, nang Kutarjo sendiri sudah banyak. Oke. Nah itu berarti kalau misalkan Mas Sony jadi nanti kira-kira akan menjamin atau memperjuangkan Mas? Memperjuangkan Mas. Memperjuangkan, ya. Kalau menjamin itu kan ya kembali lagi ke konsep fungsi legislatif itu kan cuma budgeting, pengawasan sama peraturan perda. Berarti. Oke. Jadi nek pamane nanti sewu Mas nggih. Ya. Kalau ada caleg yang bilang nih, aku nek dadi arek mbangun iki arek ngasih itu nek saya pribadi juga tanda tanya sendiri, tanda tanyanya itu wong ra kudu naik itu tanah eksekutif gitu loh Mas, bukan legislatif gitu loh. Ini loh yang saya suka. Kalau sama-sama baru gini kan blak-blakan rapopo gitu. Tapi kan memang banyak sekali yang istilahnya menjanjikan gitu loh. Lah ternyata teman-teman, Mas, jenengan aku dadi, jenengan kau kerja Mas. Dilawan jenengan gelem kerja. Hanya susah juga toh. Ya, betul, Seperti betul. itu toh. Ya toh. ya. Tapi maksudnya kan memang kita Saya sama temen itu sama masalah itu cuma kemarin dikasih janjinya sepele. Nek di TPS itu saya menang, sekumpulan mangan bareng gitu. Ya. Saya cuma terima kasih gitu loh. Ya berarti artinya kan selama ini kan masyarakat kan nggak ngerti ini kan wah kayak wes dadi orang ngapak-ngapake istilahnya tidak bermanfaat atau tidak bangun desone gitu loh, padahal memang tidak bisa ya. Ya nek bisa pun ya kita harus kerjasama sama eksekutif itu. Betul. Sing ngecake kan ya dinas-dinas, betul, bupati gitu. Betul. Kita kan cuma nanti mungkin lewat perda kita membuat perda baru tentang peraturan apa, kelompok apa untuk bisa memfasilitasi itu dapat bantuan. Oke. Jadi itu teman-teman jangan sampai salah sangka atau kalau dijanji-janjiin jangan cuma ditelan mentah-mentah. Gitu. Sekarang dibalik pertanyaannya Mas.
Kenapa? Jenengan janjine apa mawon? Sama. Saya visinya kan menyejahterakan Purworejo, Iya. gitu. Misinya ya jadi caleg dulu misinya. Nek misi pertama nggak jadi, nggak bisa apa-apa udah. Soalnya non saya Mas nggih, kita kan belum pernah menjabat. Betul, Jadi ada betul. ngomong apa sing mau lakoke nggo Purworejo? Nggak bisa. Bingung juga lah jawabnya ngono Betul, lho, Mas. betul. Tapi Karena nek- di dalam itu menurut saya kadang-kadang memang janji namanya politisi, apalagi kalau yang ada senior itu kan pandai bersilat lidah. Heeh. Contohnya, wah kalau saya menang BPJS gratis, misalkan itu. anggarannya ono ora? Satu itu. Yang kedua nanti ngomongnya apa? Kalau misalkan udah jadi, saya ngomongnya tinggal gini kok. Gini ya teman-teman, DPR atau DPRD itu kan kolektif kolegial. Jadi saya tuh pengen gratis sih BPJS, tapi teman saya ini nggak setuju. Dan teman saya ini banyak gitu loh. Nah, double ya kan. Iya. Berarti kan istilahnya seolah-olah loh, Janjinya nggak realistis. janjinya nggak realistis. Iya. Dan dia tahu sebenarnya itu nggak bisa dipenuhi, tapi dengan aturan yang tidak diketahui oleh masyarakat, dia menjanjikan itu. Iya. Ya kan, seolah-olah dikira, wah, nek aku menang BPJS-nya digratisi. Padahal, ya itu tadi, jawabannya seperti itu kira-kira lah. Jadi emang bener sih, harusnya ya visi misinya itu kita satu jadi dulu. Kalau udah itu ya memperjuangkan, karena saya berharap saya bisa ikut ngawasi dana pemerintah yang dialokasikan. Jadi istilahnya, nek pesen barang ini, api tenan. Saya Betul. gini Mas, saya pribadi kan ya jenengan punya tim, saya juga ada tim ses. Ya. Saya tuh selalu bilang sama tim ses, so nek pemane saya jadi, ya tuh. Nek ngasih ono keluhan nang warga gue ra ketangan, salah tim ses. Karena tim ses metabel pasti sampai 5 tahun ke depan. Berarti kowe ora menyuarakan apa sing orang anu. Saya Betul. jenengan satu ya Mas, jenengan satu yuk suruh bagi sana sini Nggak tetap bisa. waktunya kan tetap. Betul, betul. Iya tuh. Kalau Betul. sekarang aja non sewu belum masa kampanye ya, masa Nggak apa-apa. sosialisasi gitu loh. Masa sosialisasi kan ya untuk kita ke setiap tempat, setiap daerah-daerah sendiri kan satu hari kan kadang-kadang Oh, udah sedino cukup. kayak nemoni wong luru tok. Betul. Betul. Ya kalau saya sendiri sih saya nanti akan menggunakan sistem. Jadi istilahnya memang ke depan kalau saat ini kan memang saya genjot di medsos. Karena dari medsos itu langsung bisa masuk tanpa filter. Iya. Kadang-kadang kan misalnya dari dulu kerjanya kalau lapor mbak si A. Wah, si A ngerti. Wah, iki aku tidak ada manfaatnya. Misalnya aku raiso melu bangun, aku rai untuk komisi. Ngapain tak sampai kayak gitu. Tapi kalau medsos kan itu langsung. Iya. Ya kan. Jadi itu nanti saya sudah memikirkan sistem untuk pelaporan masyarakat apabila saya duduk di dewan. Iya. Gitu. Jadi ini memang jalannya sendiri-sendiri tapi tujuannya sama teman-teman. Ini untuk kesejahteraan masyarakat dan terutamanya di Purworejo. Kita ndak ngoyo-woro sing sampai provinsi sampai pusat dan Iya. lain-lain lah ya toh. Wis sing Purworejo Sono aja ranai dewe. yang mungkin di dapilnya kita ya toh. Jadi lebih baik sedikit tapi kecekel Iya. daripada kita janjine muluk-muluk tapi Dosa Mas. Nah, Kan janji adalah hutang. Itu janji adalah hutang ya? Iya. Apalagi nek janji adalah hutang guys, berat. Ditanyain dulu aja yang terbaik menurut Pak Tony. Yang terbaik Oke. jenengan apa? Yang terbaik. Nek buat saya ya jelas satu jalan ya. Jalan saya rasa beberapa tempat itu memang sangat mencolok. Kayak ini kan perbaikan lagi di alun-alun. Walaupun mungkin janjinya uji halus tapi didandani meneh, ben tambah halus. Tapi buat saya yang menurut saya yang bagus dan berhasil itu contohnya apa? Itu tempat bermain di alun-alun. Sebenarnya sebuah taman harusnya bisa orang berinteraksi di situ, ya kan? Dan bermanfaat langsung. Maksudnya kadang-kadang kita bikin taman, terus ditulisi dilarang menginjak rumput, ya kan? Lah nek taman Taman itu tempat buat terbuka itu seneng-seneng. nggak bisa untuk berinteraksi masyarakat, ya mending diplester atau dipaving sehingga orang bisa masuk ke situ gitu loh, ya kan? Karena itu gunanya ruang publik menurut saya seperti itu. Itu yang terbaik menurut saya yang di alun-alun. Ya tapi kira-kira gitulah teman-teman. Jadi harapannya saya sangat berharap teman-teman yang muda ini, ya kan, itu masuk ke politik. Salah satunya ini karena pemuda pemikirannya pasti masih kritis. Dan Gitu. gini Mas, saya di P3 sendiri, saya alhamdulillah masalah itu orang yang paling demokrasi ya setahu saya. Kita harus tahu marwah organisasi itu seperti apa. Ya. Canom kabeh Mas, mesti ribut nek rapat. Ya. Saya karepe ngene, jenengan karepe anu, Mas Tisto karepe gitu. Tapi begitu itu cerah, Pak Ketua mesti nengai. Aku tak nganggo hakku dari ketua tak putus ke ini. Dan kita harus sadar kalau dalam organisasi sudah ada keputusan, ya kita itu keputusan tidak Sesuai sama sesuai sama harapan saya, kita harus
harus kudu nglakoni itu. Jadi nek politik itu atau di parpol itu ya coba peran barang. Sisi-sisi baper, sisi-sisi mutungan, sisi-sisi betul. pegah, beda pendapat kita musuhi ya. Musuhi, betul. Ya jalan. Niatnya kan semua sama mungkin ya Mas. Semua orang itu niatnya mungkin sama. Tapi ya intinya niat sama itu ya jalannya yang harus cari yang terbaik. Betul. Yang terburuk udah kesebut semua Pak tadi Pak. Sudah, ini yang terburuk belum? Sama. Sebenarnya sama kan itu. Berarti sama, karena kan ya saya bilang yang terbaik yang di alun-alun. Yang terburuk ya berarti nang alun-alun ya rada ono kuwi. Terakhir Dan lain-lain loh Mas. Lain-lain loh Mas. Memang nang alun-alun itu kan dulu kan yang saya kecil iki jenenge wong nang alun-alun tuku bubur kacang ijo apa ora beli bakso gitu. Betul. Memang bener sih orang nanggoni tanahe ya nek pemerintah mau pakai itu ya kon lunga gitu loh. Tapi kan bom efeknya itu kan sekarang di tempat kuliner gak serame-rame yang dulu. Betul. Itu juga saya menyadari itu. Padahal nek saya angen-angen ya Mas, kita cuma angen-angen barang-barang itu. Di luar daerah itu wisata jalanan, makan kuliner jalanan itu banyak kok. Dan ekonominya biasanya banyak kok. Ya toh. Cuma butuh penataan sebenarnya. Iya. Kebumen jenengan baru kan ada mau Tugu Lawet itu Pak ya? Betul. Ada tempat untuk jagongan santai gitu loh. Ya. Nah, saya di Majen Sutoyo itu jalannya lebar satu arah Mas. Separuh itu dipotong, kita rapikan. Yuk, tempat nongkrongan enak. Ada orang mau jualan di situ gitu. Jadi memang hidup kaki lima itu kalau bilang gitu bukan tanahe juk apa ora iso nganggoni, tapi juk saya pribadi yo kayak iki yang golek duit ya Mas. Gitu. Ada orang di rumah yang untuk dikasih makan. Ada istrinya yang ngarep-ngarep nek balik iki bapake nggowo. Betul. Apa gitu. Betul. Lah itu nanti yang bisa ditata lah, artinya diawasi gitu, penataannya, perdanya. Nah, sekarang kita ngoyo-woro gini percuma kalau nggak ada yang nyoblos. Karena saya bertanya sama Mas Soni nih. Kalau Mas Soni disuruh milih, ya kan? Disuruh milih caleg nih sebagai pemilih. Apa kisi-kisinya yang mau dipilih? Karena kan ini harapannya kan dilihat teman-teman, nggak cuma dapilnya kita aja, gitu. Tapi paling nggak kita berharap semua lalu bisa ngambil, nek Mas Soni milih ciri-ciri ini seperti ini. Jadi mungkin nanti di dapil saya tak golek seperti ini atau apa, supaya pemilih kita bisa cerdas lah, jangan cuma sekedar diiming-imingi amplop yuk dicoblos gitu. Iya. Nek saya tetap nek Purworejo itu skupnya kecil Mas. Ya. Yang maju lihat Purworejo pun yang pertama putar daerah lah. Siapapun itu orang Purworejo yang di daerah itu wajib dipilih, karena wong Jawa pun ya angel. Wong ngerti tahu sini enggak. Betul. Nah, kisi-kisinya pertama sepele kok. Takoni tanggane sih. Track record orangnya gimana? Terus dia bergerak di usaha apa? Di bidang apa ya? Apa wae gitu. Oke. Cacatnya apa aja gitu. Yuk. Nah, sekarang ya Mas. Sekarang ya kadang-kadang itu wong nganggo dasi, nganggo sepatu api, ngomongnya api, kan sales Mas. Oke, paling nggak gagasan apa ya, memang kita gagasan itu ya sing logis wae lah. Yang mudah-mudah kita kerjakan itu apa, mesti caleg-caleg lainnya jangan yuk aku nek menang tak kei 1000 wedhus apa 1000 sapi di sini. Padahal nek dihitung itu hitung-hitungan bayarin 5 ton mau 2,6 miliar Mas. Aku tahu duit itu apa. Wah, ini ngitungnya udah lebih seru dari saya nih. Oke. Jalan lagi des dengan jalan. Aku bicaranya tadi orang nggak paham sampai segitu. Coba ke tim sesi cari dengar itu si A itu habisnya berapa? Si A sudah habis 2 miliar. Gitu. Otomatis dia cuma dapat 600 juta. 5 tahun buat ngopeni konstituennya itu gimana? Pikirannya mungkin nggak ini ambil uang yang bukan haknya. Sebenarnya gitu loh. Ya, betul. Ya, betul. Karena nek pengusaha sing didelok aliran duitnya. Iya. Makanya PPATK itu nggak bisa lari karena yang dilihat aliran duitnya. Oke. Saya pernah keblok itu rekening gara-gara PPATK.
masalah pajak juga. Oh, gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ciri-cirinya. Satu, putra daerah. Yang kedua, tanya tonggone. Ya kan, ini orangnya jelas apa enggak? Ya kan. Yang ketiga, bidangnya apa? Ada cacatnya apa di situ? Ya mungkin juga termasuk karya-karyanya lah. Ya, Karya-karyanya selama dia berkiprah. Kan mesti rata-rata orang kerja atau apa betul, kan. betul. Nek wongnya apik dikenal bagus, Ya. apik yuk. Dari tutur katanya ya itu realistis. Ya, ya. Saya pun saya enggak masalah. Ya, ya, betul, betul. Ya toh? Betul. Bukan saya pun saya enggak Betul. masalah. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih banyak Mas Sony. Siap. Dan saya juga mengundang ke teman-teman caleg maupun yang masih aktif menjabat untuk ayo kita ngobrol-ngobrol di sini. Siapa tahu bisa ya paling nggak pertama kan silaturahmi, ya kan. Yang kedua mungkin ada ide-ide atau mungkin dari teman-teman yang nonton ini punya pertanyaan, monggo dilempar lewat DM, nanti bisa saya tanyakan ke kalau misalkan saya bisa ketemu anggota dewan yang aktif atau yang masih nyalek atau siapapun lah itu ya untuk bahan podcast. Jadi ini nek diteruske sampai nanti jam 12 Oh, wayangan kita. Karena nek ketemu di banyak. Ngobrol bareng. Oke. Sekali lagi terima kasih Mas Sony. Oke, Sukses untuk apa? Ya 2024 lah untuk Amin. kita semua. Sarang-sarang. Ya, sama-sama. Oke, Ya makasih, istilahnya Mas. siapapun yang jadi entah saya apa penjenengan, yang penting kita nek ada perwakilan di sana Betul. itu bisa nyampe ke lah. Betul. Karena cah nom-nom iki Betul, kepiye, betul. pengusaha-pengusaha muda itu gimana? Oke, terima kasih Siap. Mas. Ye. Yuk. Assalamualaikum.